Selamat malam, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Merdeka! Wah, ya, dan salam merdeka. Besok kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa, Dombi? 79. Betul, ke-79 tahun pada tanggal 17 Agustus tahun 2024 ini. Nah, berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, apakah Ibu Bapak, saudara-saudari dan Dombi bangga dengan Indonesia? Bangga, Dombi bangga. Wah, Dombi semangat sekali ya. Kamu bangga sekali ya, Dombi? Iya, Dombi bangga sama Indonesia. Walaupun kadang-kadang ada sih yang bikin Dombi sedih juga di negeri ini. Nah, itu menjadi tugas kita, Dombi, sebagai warga negara dan juga sebagai umat Tuhan yang dipanggil untuk menjadi garam dan terang dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Dombi udah bersiap apa nih buat kemerdekaan Indonesia? Dombi udah siap-siap mau ikutan lomba. Oh iya, untuk Ibu Bapak di wilayah 2, 4, dan 6 GKI Gading Indah besok ada perwil gabungan dengan aneka lomba loh. Yuk datang ikutan meramaikan. Apalagi nih yang Dombi siapkan? Untuk merenung dan berdoa bagi Indonesia. Saya mengajak kita untuk menyiapkan diri dalam sebuah perenungan. Dan di malam hari ini dengan melanjutkan perenungan kita dari dalam kitab Pengkhotbah, yaitu untuk malam ini Pengkhotbah 8 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-7. Mari kita merenungkan tentang kehidupan kita sebagai bagian dari negara ini. Di dalam Pengkhotbah 8 ayat 2 sampai 7, Ibu Bapak, saudara-saudari, judul perikop mengatakan kepatuhan kepada raja. Kita mengenal bahwa sistem pemerintahan yang ada pada masa Alkitab adalah sebuah sistem kerajaan dengan pemimpinnya yaitu seorang raja. Tetapi tentu di dalam kehidupan kita sebagai Indonesia dengan negara yang punya sistem demokrasi, maka pimpinan kita bukanlah lagi raja. Kita punya presiden dan juga ada jajarannya dan bahkan juga para majelis serta dewan perwakilan rakyat yang berwenang untuk mengambil kebijakan dan keputusan bagi negeri ini. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, dalam Pengkhotbah 8 ayat 2 Alkitab mengatakan patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Di sini penyataan pengkhotbah untuk patuh kepada raja dengan mengingat bahwa kita punya sumpah, punya janji, punya iman kepada Tuhan yang kita percaya memberikan hikmat dan kehidupan, dan orang yang taat pada Allah adalah juga orang yang bersedia untuk taat kepada pemimpin di negerinya, pada raja, pada pemerintah dalam konteks kita sebagai Indonesia pada saat ini. Lalu dalam ayat ke-8 Alkitab lanjut mengatakan, janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya, janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa saja yang dikehendakinya. Pengkhotbah mengingatkan bahwa jangan meninggalkan atau menjauh dari raja untuk bertahan pada hal yang jahat. Pengkhotbah mengingatkan bahwa raja atau pemerintah punya kekuasaan yang besar. Karena itu perlu ada kepatuhan pada raja atau pemerintah. Dan bahkan dalam ayat yang kelima, kita mengatakan bahwa ada keuntungannya jika kita taat kepada raja, bahwa hidup kita akan menjadi baik. Namun bagaimana jika raja atau orang yang memimpin kita atau dalam konteks kita sebagai Indonesia, mereka yang memerintah kita ternyata melakukan apa yang keliru, apa yang tidak baik, apa yang bahkan jahat? Apakah kita kemudian tetap patuh? Pengkhotbah mengajak kita untuk merenungkan dalam ayatnya yang ke-6. Sebab untuk segala sesuatu ada waktu dan penghakiman,
dan kemalangan manusia menekan dirinya. Sehebat apapun, sebesar apapun kekuasaan seseorang, kepemimpinan seseorang akan ada batasnya. Dan dalam ayat 8 mengatakan, tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada kelepasan dalam peperangan, dan kefasikan tidak akan meluputkan orang yang melakukannya. Kekuasaan manusia sebesar apapun jika berhadapan dengan kekuasaan Allah, maka tidak dapat dibandingkan. Kekuasaan Allah itu besar, kekuasaan itu Allah itu mengatasi segala sesuatunya, sementara kekuasaan manusia sehebat apapun terbatas. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang beriman, kita mau terus meyakini dan mengarahkan diri kita kepada kuasa Allah yang besar, memohonkan hikmat darinya bagi para pemimpin negeri ini, dan kemudian menjalankan tugas tanggung jawab kita sebaik mungkin. Jadi bagaimana sikap kita terhadap kehidupan kita sebagai Indonesia? Iman kita adalah iman yang mengajarkan kita untuk hormat kepada mereka yang menjadi pemimpin negeri ini, baik pusat maupun daerah-daerah. Tapi hormat bukan berarti memuja-muja para pemimpin kita. Ingatlah, pemimpin kita adalah manusia yang dapat melakukan kesalahan. Karenanya kita juga memiliki ruang untuk menghayati bahwa tak ada yang sempurna dalam kekuasaan seseorang. Kita perlu memberikan rasa hormat, kita perlu memberikan dukungan yang terbaik, tetapi juga bersedia untuk mengkritisi apa yang ada di negeri ini. Lalu hal yang bisa kita renungkan juga adalah jangan berbuat apa yang jahat di negeri ini. Jangan bertahan pada apa yang jahat, tapi lakukanlah apa yang baik. Sekalipun kita melihat mungkin di sekeliling kita, bahkan orang-orang yang memimpin kita melakukan apa yang buruk, apa yang jahat, lakukan tugas panggilan kita menjadi garam dan terang di negeri ini untuk melakukan apa yang baik. Seberapapun sulitnya itu kita lakukan. Lalu kemudian kita juga hendak merenungkan bahwa ketika kita berbicara tentang hidup bersama sebagai Indonesia, ada banyak doa yang perlu terus kita naikkan bagi negeri ini. Doakan negeri ini, doakan mereka yang memimpin kita, doakan para wakil-wakil rakyat, doakan seluruh aparatur pemerintahan, aparat keamanan, aparat hukum dalam menjalankan tugas mereka. Dan jalankan tanggung jawab kita sebagai warga negara dengan baik. Kita mau mengkritisi keadaan, berbuat apa yang baik dalam keadaan kita, dan bahkan berdoa agar negeri ini dapat terus menjadi negeri yang mengupayakan apa yang baik dalam kehidupan ke depan. Kita mau fokus pada kekuatan-kekuatan dan bahkan juga pada kelebihan-kelebihan negeri ini yang Tuhan berikan, dan kemudian memiliki semangat membangunnya bersama-sama. Itu adalah tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada kita selaku orang beriman yang hidup di negeri ini. Jadi, apakah Anda bangga atau kecewa dengan Indonesia? Jika ada hal-hal yang masih membuat Anda kecewa, doakan itu. Dan bahkan kerjakan sesuatu yang bisa Anda kerjakan untuk membuat negeri ini menjadi lebih baik. Siapapun dan apapun yang Anda bisa lakukan, ada panggilan Tuhan bagi Anda. Dan jika Anda bangga dengan negeri ini, maka doakan agar apa yang menjadi kebanggaan itu dapat terus kita pertahankan, bahkan kembangkan dalam kehidupan kita ke depan. Ada banyak hal yang masih terus perlu kita doakan dari negeri ini. Dan kita mau juga melakukan apa yang baik bagi negeri ini. Mari kini kita berdoa.
Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu pada saat ini. Kami merenungkan kehidupan kami di hadapan firman-Mu dan juga merenungkan kehidupan kami sebagai bagian dari negeri ini. Kami bersyukur untuk setiap para pemimpin kami yang melakukan apa yang baik, mengupayakan kemajuan negeri ini dalam berbagai bidang dan bahkan juga menjalankan berbagai proses yang tak mudah untuk membangun negeri ini. Berkatilah para pemimpin negeri ini dari pusat sampai daerah-daerah, juga di dalam berbagai persiapan untuk pengalihan kepemimpinan negeri ini, untuk presiden dan calon presiden yang baru nanti, biarlah semua proses berjalan dengan baik. Ada komunikasi, ada juga keterbukaan dan niat-niat baik yang dapat bermunculan. Kami berdoa, ya Tuhan, Kau yang kiranya mematahkan setiap niat-niat buruk dari orang-orang yang hendak mengacau negeri ini. Biarlah Engkau, ya Tuhan, yang menggantikan niat-niat buruk tersebut dengan banyak hal yang baik untuk semangat membangun negeri ini. Kami berdoa betapa kami rindu keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, toleransi, kerukunan dapat menjadi bagian kehidupan negeri ini yang semakin dirasakan. Dan biarlah Tuhan kami dapat melakukan setiap bagian kami, tanggung jawab kami dengan sebaik mungkin. Kami berdoa, ya Tuhan, juga untuk setiap wakil-wakil rakyat, biarlah mereka dapat mempertimbangkan berbagai hal yang baik untuk kemajuan negeri ini. Dan bukan hanya memperhatikan kepentingan pribadi atau golongan atau bahkan partai mereka saja. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk setiap aparat hukum di negeri ini. Biarlah mereka terus punya keteguhan melakukan apa yang baik, menegakkan keadilan bagi negeri ini di dalam menjalankan berbagai hal yang menjadi tanggung jawab mereka. Kami berdoa, ya Tuhan, juga untuk para aparat keamanan di dalam melakukan berbagai upaya untuk menjaga keamanan negeri ini. Biarlah kiranya Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga untuk setiap para pengusaha di negeri ini. Biarlah mereka juga dapat melakukan setiap usaha-usaha mereka dengan baik untuk membangun negeri ini bersama-sama, mensejahterakan setiap bagian dari usaha yang mereka jalankan dan bukan hanya mengeruk keuntungan sebanyak mungkin hanya untuk mereka atau keluarga mereka saja. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk setiap pegawai negeri, untuk juga para guru di negeri ini, untuk juga seluruh rakyat yang terus berjuang untuk membangun negeri ini, melakukan apa yang baik, bahkan untuk bertahan dalam kehidupan yang terkadang tak mudah. Engkau, ya Tuhan, yang menolong dan menyertai kami. Biarlah kami terus punya semangat untuk mencintai negeri ini dan bahkan juga mengupayakan apa yang baik dalam kehidupan kami bersama-sama membangun bangsa ini. Berkatilah kami dengan juga kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar etnis, kerukunan antar suku, dalam antar golongan, di dalam setiap perbedaan-perbedaan yang ada yang menjadi kekayaan kami di Indonesia. Biarlah kami dapat memiliki sikap tenggang rasa dan menjalin kerukunan dengan mereka yang Kau percayakan untuk kami jumpai di negeri ini. Kami membawa doa kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya seluruh upaya kami merayakan kemerdekaan di tahun ini membuat kami juga merenungkan dan bahkan mensyukuri dan bahkan mendoakan kemajuan Indonesia ke depan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami percaya. Amin. Salam merdeka dan salam 3S. Sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati. Tuhan berkati.